guys, kita tahu bahwa kopi di Papua sudah sangat terkenal bahkan di Indonesia sampai ke mancanegara. Namun ada satu hasil pangan dari petani Papua yang juga tidak kalah hasil ekonomis bagi seluruh masyarakat, terlebih khusus petani lokal yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, pasti teman-teman semua penasaran. Sebelum itu saya mengajak kalian untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube The Uplifting Papua. Karena saat ini kita akan membahas tentang coklat Papua. Sesuatu yang sangat menarik sekali, dan siapa yang tidak suka dengan coklat? Tentu pada saat ini kakak membahasnya lebih lanjut sama dengan narasumber kita yang sudah bersama-sama dengan saya si cantik yaitu Patricia Bukai. Selamat sore. Selamat sore Kakak Heri. Oke, Patricia biasa saya panggilnya nih Pat. Iya. Oke, Pat, ya, kita bicara soal coklat Papua. Coklat Papua ini lebih spesifik dikelola oleh Kakao Kita Papua. Ya, benar sekali. Betul, Oke, kalau Kakao Kita Papua ini mungkin Patricia bisa menjelaskan sedikit awal bisa sampai adanya Kakao Kita Papua bisa memproduksi bahkan untuk coklat-coklat yang ada di Papua, terlebih khusus Kabupaten Jayapura. Oke, baik Kakak Heri. Jadi awal mula Kakao Kita Papua ini berawal dari ada seorang kalau bilang anak muda sudah bukan anak lagi ya, sudah jadi bapak, sudah lama berkecimpung di dunia NGO atau LSM. Ya. Jadi dia merasa bahwa kita harus tentang kakao, melestarikan tentang kakao organik ini Kakak, apalagi jenis Forastero dan saya lupa satunya itu namanya apa. Terus itu dimulai pada tahun 1950-an yang dibawa masuk oleh Jepang ke Papua. Nah, coklat-coklat itulah yang dengan isu itu Kakao Kita hadir supaya coklat-coklat itu bisa digunakan dan bisa memberikan pasar kepada para petani agar biji-biji coklat ini tidak hanya menjadi pajangan gitu. Benar. Tapi bisa menjadi bisa menjadi diproduksi atau menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat setempat gitu. Oh, kayaknya menarik sekali. Memang prosesnya sangat panjang. Ya, dari tahun berapa, Pat? Dari tahun 2010 Kakao Kita sudah hadir di Genyem permulaannya. Terus tahun 2012 sudah mulai dengan pertama kali diimpor ke Jepang. Terus dan tahun itu diimpor sebesar 12 ton Kakak. Wow. Dan itu benar-benar hasil biji kakao dari Genyem Kakak, dari Kali Biru. Pertama dari Kampung Berap. Memang ini memberikan juga salah satu informasi buat teman-teman semua yang sedang nonton channel YouTube kita bahwa memang hasil pangan petani yang ada di Papua terlebih khusus bukan saja kopi, karena kopi kita sudah tahu, dan juga banyak yang seperti memang waktu itu seperti Pat lihat kemarin sempat saya ikut hasil produksi pembuatan coklat. Dan saya lihat barista, untuk khusus barista anak-anak Papua itu sudah sangat banyak. Tapi untuk proses pembuatan coklat ini ada sesuatu hal yang baru dan bagus sekali karena diproduksi langsung oleh anak Papua sendiri. Iya, betul sekali. Anak Papua kayaknya itu membuat sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pat, untuk di Kakao Kita sendiri, ada berapa orang yang bekerja? Apakah anak muda, orang tua? Di Kakao Kita bukan hanya ada orang tua saja Kakak. Oke, mungkin idenya dari orang tua, tapi yang kerja untuk implementasi sampai dari petani sampai dia jadi hasil produk tuh kebanyakan yang kerja adalah ada anak muda semua Kakak. Dan itu anak muda Papua Kakak. Dan ada yang kerja di bagian tim produksi, terus ada juga yang tim manajemen bagian keuangan, terus ada juga yang bagian marketing, terus ada juga yang di bagian kantor atau di bagian gudang untuk pengolahan biji-bijinya gitu Kakak. Wow. Jadi mungkin ada sekitar 5 orang anak muda, 5 orang anak muda Papua, sama 3 kalau bisa bilang ya orang tua gitu Kakak. Orang tua. Jadi ada bisa dikatakan meaningful participation. Jadi memang ada kerjasama antara orang tua dan juga anak muda untuk menjalankan produk coklat Papua ini untuk bisa dikenal bukan saja di masyarakat Papua tetapi juga sampai Indonesia, bahkan sekarang targetnya adalah mancanegara nih. Benar ya Pat sekali. Oke, Pat, kalau kita bicara tentang Kakao Kita juga pasti teman-teman yang sedang menyaksikan channel YouTube kita juga penasaran. Kakao Kita ini memiliki outlet di mana saja? Apakah baru hanya satu tempat? Ketika mereka mau memesan produk-produk dari Kakao Kita, mereka harus menghubunginya kemana? Jadi kalau teman-teman mau pesan produk-produk Kakao Kita, silakan langsung ke kafe Kakao Kita yang ada di Jalan Jeruk Nipis Kota Raja. Kalau tahu Bapak Ben Hur Tomimano punya rumah, sepanjang jalan masuk itu, nanti ada salah satu LSM namanya pasti kenali PMD. Nah, kami bersampingan dengan kantor tersebut, kafe kami itu. Oke. Hal yang menarik
kemarin saya sempat sebelum kita melakukan take video pada hari ini kan saya sempat ketemu dengan Pat, kita berbicara bahwa kenapa harus masyarakat atau orang-orang untuk membeli produk dari kakao kita dengan ada alasan ada 1000 senyuman atau 1000 harapan ya. Yang sempat Pat katakan, kenapa 1000 harapan maksudnya apa? 1000 semangat, 1000 senyuman untuk para petani atau apa ya? Nah, Kak Heri tahu ke tidak, hanya untuk menjadi seperti ini, satu pieces ini saja, ada banyak, ada ibu-ibu, bapak-bapak petani yang mereka menaruh harapan mereka di sini, anaknya sekolah, benar-benar, terus memenuhi kebutuhan setiap hari, dan harapan-harapan yang lainnya juga, Kak. Jadi secara tidak langsung saat kita sampai dia bisa jadi sampai diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, kita secara tidak langsung kita menyatakan atau memberikan harapan itu, menjadikan harapan itu nyata buat mereka. Benar. Begitu Kak Heri. Kayaknya sangat menginspirasi. Iya, menginspirasi. Saya secara pribadi, saya secara tidak langsung. Kak Heri tahu saya punya basic background pendidikan, terus tiba-tiba terjun langsung di sini tuh merasa bahwa ini sebenarnya yang membuat saya merasa bahwa harusnya kayak begini kita bekerja. Bukan hanya kita duduk, terus kita tunggu apa yang... Benar. Jadi kita memang benar-benar pure tahu bahwa ada loh tempat yang kita bisa menyediakan pasar buat banyak orang. Pada saat kita bisa, kenapa tidak gitu, Kak? Jadi itu sebenarnya. Aku tepuk tangan sebenarnya. Karena memang kalau teman-teman tahu basic dari Pat ini, sebenarnya saya mesti ngusik ke bawah. Pat adalah lulusan S1 dari ilmu pemerintahan, benar? Iya, betul, Kak. Dan kedua, MLS 2-nya adalah sama kakak politik pemerintahan. Politik pemerintahan, dan sekarang terjun di bagian entrepreneur khusus untuk lebih pada fokus ke sosial sebenarnya. Iya, betul, jadi kita menjadi bidang pengusaha tapi untuk membantu dalam hal sosial. Iya, betul kita sekali. membantu untuk para petani tentunya terlebih khusus yang ada di Kabupaten Jayapura di Genyem, bagaimana supaya kehidupan mereka tetap bisa berjalan dengan baik. Betul. Karena memang petani ini mereka mempunyai andil yang sangat besar untuk kita juga sebenarnya. Iya, betul ya Pat ya. Nah, untuk yang coklat ini sendiri seperti yang tadi katakan bahwa ada produk-produk yang sudah didistribusikan bahkan sampai ke Jepang. Namun buat teman-teman semua yang nonton di Uplifting Papua, kita akan lihat salah satu video cuplikan bagaimana proses pembuatan biji coklat hingga sampai ke pasta coklat. Kalian penasaran? Ini dia videonya. Kita punya teman dari Jepang namanya Pak Hiroshi. Dia yang pelan-pelan mengajarkan kita untuk mengelola coklat, kakao ini untuk menjadi makanan yang sehat itu seperti apa. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat video pembuatan biji dari coklat yang sudah diproduksi hingga sampai pada pasta. Dan namun pasta itu juga akan dikelola menjadi bahan-bahan produksi jadi yang seperti ada di depan kita ya. Iya, benar sekali Pat. Oke, buat teman-teman yang penasaran, kayaknya saya ingin maju sedikit mengambil. Patricia, di sini ada beberapa produk Patricia juga teman-teman yang sudah menyaksikan channel YouTube kita di sini. Saya tertarik dengan yang ada hijau di sini. Ini namanya produknya apa nih? Ini dark coklat. Dark coklat. Dark coklat di sini namanya Paradise Papua. Ini coklat bar yang pertama di launching Kakak dari biji kakao kita, yang jadi produk pertama kakao kita sebelum es krim. Oke, jadi sebelum es krim ini adalah produk pertama yang keluar, yang dihasilkan oleh kakao kita. Benar sekali. Wow, keren sekali. Ini adalah coklat batangan ya? Iya, betul Kakak. Coklat batangan. Kan ada coklat yang masih pahit, ada yang manis. Ini
rasanya sudah. Coba kakak kalau mau silakan langsung rasanya juga Boleh ya? bisa, supaya langsung kakak bisa review Boleh ya? sendiri. Boleh. Ya boleh. Boleh dong ya. Boleh langsung aja kakak. Oke teman-teman, biar teman-teman juga bisa melihat hasilnya seperti begini. Pak tadi saya kayaknya memang hasil kemasannya agak sedikit mahal teman-teman. Jadi memang Jangan lihat dari kemasannya kak, isinya lah. iya benar. Memang tapi kalau kita bicara soal packaging memang sangat hal yang sangat penting sekali Iya, ketika kita betul. membuat suatu usaha kan. Iya benar sekali kakak. Nah, menurut saya teman-teman punya hasil pembuatan kakao kita untuk produk coklat ini sangat bagus sekali. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada bentuk daun ya, benar ya? Iya. Daun, keren ya. Jadi hasil di bagian depannya kalau teman-teman bisa melihat di sini hasilnya ada bentuk ukiran-ukiran. Ada coklat. daun, buah coklatnya juga ada ya kakak. Daun buah coklatnya. Ini berapa gram sih ya? Kalau Berapa gram? Ini berapa gram ya? Saya kurang tahu. Saya cuma tahu kalau dia punya jumlah kadar coklat yang ada di situ 67% saja. hmm, Jadi 67% berarti semua yang semua kandungannya yang paling tinggi adalah coklatnya gitu kakak. Ini ada bahan kimia tidak? Sorry. Nah, kenapa itu kakak? Bedanya produk kakao kita dengan produk-produk yang lain karena kita menggunakan namanya kakao organik. Jadi itu tanpa pupuk kimia, jadi pupuk alami kakak. Jadi dari daun-daun yang jatuh atau mungkin dari apa ya? Pokoknya bahan-bahan kimia alami gitu. Bukan bahan kimia lagi, bahan pupuk alami kakak. Jadi tanpa pupuk buatan. Jadi semua bahkan sampai jadi produk-produk ini juga produk yang kakak makan saya rasa itu aman sekali untuk bahkan orang tua mungkin yang sudah lanjut usia untuk dikonsumsi juga tidak jadi masalah karena tidak ada bahan kimia sama sekali digunakan di dalam ini. Jadi memang pure kayak memang kalau campurannya ada tepung, telur dan segala macamnya hanya itu, tidak ada bahan kimia apapun di dalam ini. Tapi memang hasil saya rasain memang enak sekali Pak. Tidak kalau beda jauh dengan beberapa coklat seperti Silver Queen, Chunky Bar, dan ada juga apa ya? Yang warna ungu itu coklatnya Warna ungu. Cadbury. Cadbury. Tim belakang layar jawab Pak Mirsa. Tim belakang layar kayaknya ya kalau Pencinta Cadbury berarti. Nah, ini bukan pencinta Cadbury, pencinta coklat pasti tahu nama-nama coklat ya seperti Pat. Dan memang ini memang bisa dikatakan juara sekali hasil rasanya memang sangat enak dan juga tambah bahan pengawet atau bahan kimia. Betul sekali, kakak. Ini bisa bertahan berapa lama, Pat? Kalau di sini batas expire-nya ini sampai 16 Juni 2021 kakak. Setiap produknya itu ada batas expire-nya. Tapi sejauh ini karena memang tidak ada campuran bahan kimia, seperti kakak bisa kasih contoh yang coklat dari ya ini salah satu produk coklat menggunakan biji asli dari Genyem yang digunakan ini hasilnya produknya dari Jepang. Wow. Tapi menggunakan coklat dari bahan baku dari Genyem. Yes, betul kakak. Ini sudah expire, tapi memang mungkin ada efek samping sih kalau kita makan karena karena mungkin tidak menggunakan bahan kimia, jadi mungkin masih bisa dikonsumsi untuk rasanya punya enak. Tapi namanya sudah kadaluarsa, tidak bisa dikonsumsi. Sebenarnya saya mau coba sih Pak, karena memang coklat dari Papua yang diproduksi di Jepang di sini bisa jelas. Tapi memang saya bangga karena diproduksi Jepang, tapi tetap coklat de Papua. Iya, tetap Papua masih ada sebagai label atau brand di coklat ini sangat menarik sekali Dan Pak. ini dipasarkan di Jepang kakak, bukan di ini yang dari Jepang, orang Jepang bawa ke Jayapura, bawa kasih tunjuk bahwa di Jepang tuh mereka pakai produk ini dari bahkan memang saya tidak lihat kalau ada dipasarkan di tidak di Indonesia tidak ada ya Pak ya. Tidak adanya di Jepang. Wow, saya bangga sekali. Thank you untuk para petani kita, para petani coklat yang ada di Papua. Sekali. Yang memang sudah membuat produk dari biji coklat yang dikelola sampai bisa jadi bahan jadi yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sekali Pak. Kalau yang itu? Kalau ini stroberinya di dalam kakak. Wow. Jadi bebas. Jangan bilang expire. Masih atau ini sudah, tapi kalau mau coba silakan. No. Janganlah. Nanti pada saat saya selesai video ini saya ke kamar mandi. Saya masuk rumah sakit bukan karena COVID, tapi karena overdosis, keracunan karena makan makanan yang memang sudah expired. Jadi hanya untuk contoh kakak, maksudnya untuk teman-teman juga yang lain tahu bahwa kita bukan produksi sesuatu hanya untuk kalaik hanya di Papua saya, tapi sebenarnya coklat yang dari game sudah go internasional lah. Kenapa di internasional menggunakan kita punya produk dan kenapa kita sendiri orang lokal tidak menggunakan kita mengkonsumsi kita punya produk sendiri gitu. Itu sebenarnya kakak, saya bawa contoh itu untuk kasih tahu bahwa ada gitu kakak, ada produk yang sudah jadi dan dikonsumsi oleh masyarakat Jepang dan pakai kita punya biji sendiri kakak.
Nah itu kenapa salah satu memang tujuan kita buat channel YouTube ini memang adalah untuk mempromosi hal-hal yang memang sudah ingin lebih up untuk dikenal oleh Iya, masyarakat, betul lebih sekali. khusus untuk mereka yang ada di luar Papua. Bahkan mereka tahu bahwa coklat ini tidak diproduksi di luar Papua, tapi ada juga diproduksi di kota Jayapura, lebih khusus buat teman-teman dari Iya. Kakao Kita Papua. Pat, kalau yang coklat yang ini rasanya adalah Itu coconut, coconut. coklat dicampur dengan kelapa. Ini campur dengan kelapa. Boleh rasa juga kakak, silakan. Boleh rasa juga. Iya, silakan kakak. Itu tidak ada rasa, jadi silakan. Teman-teman, buat teman-teman yang belakang layar, mohon maaf, saya sebagai pertama, saya mencobanya ya. izin ya. Thank you, Pat. Terima kasih telah membawakan saya coklat. Jadi berarti kalau mau dapat coklat gratis harus undang saya terus. Pasti. Oke, Masih terus. tim ingat, di Kakao Kita part 2 harus ada. Dan kita pastikan buat teman-teman semua untuk bisa membeli produk dari Kakao Kita, karena ini adalah hasil dari petani Papua yang terkhusus yang ada di Ginyam. Pat, saya izin dirasa lagi ya. Ini ada campuran dari coconut. Iya, dari coconut. Ada perbedaan kah tidak kakak? Ini sepertinya sama juga kakak, dia punya. Maaf. Ada kelapa ya? Iya. Oh, benar tuh? Coconut kakak, coconut ya, coconut. Menurut kakak, menurut kakak Oke. coconut. Sorry. Memang enak, sumpah. Hati-hati, ini pengen biasa teman-teman, tapi memang coklatnya tebal kayak kental, memang tidak tipe 4. Rasanya memang juara. Untuk produksinya sendiri ini teman-teman ya masih tetap di outlet yang ada di Kota Raja atau di mana, Pak? Iya kakak, untuk semua produk kakao kita yang sekarang ada di pasaran, maksudnya yang kita pasarkan, semua dibikin di Kota Raja. Di alamat yang tadi saya kasih tahu, iya di situ kakak. Semuanya dibikin di situ. Oke. Nah, untuk yang menarik adalah selain produk yang dua yang tadi yang saya rasa teman-teman itu namanya apa tadi Ini Pak dark bilang? coklat Dark coklat. sama coconut coklat. Coconut coklat. Di sini ada yang sudah diproduksi untuk di Jepang, ini juga di Jepang. Untuk ini apa nih, Pak? Itu brownies kakak. Brownies. Iya. Brownies, oke teman-teman, saya tidak akan makan, tapi yang tahu bahwa ini juga adalah saya perut akan sakit ketika makan coklat yang banyak. Kita tidak tipu, Pak. Ini adalah brownies. Teman-teman, ini proses pembuatan browniesnya sendiri ada resep khusus tidak sih, Pak? Untuk brownies, karena kan semua brownies ya pasti sama lah. Iya, Atau teman-teman punya ada buatan gitu. Nah, kalau ini Itu ice cream kakak. ice cream, oke. Ice creamnya sendiri apakah dibuat di outlet juga, teman-teman? Iya, dibuat juga di situ kakak. Di cafe sendiri kami memproduksinya secara. Kisaran harga, Pak? Untuk kisaran harga. Oke. Kalau untuk kisaran harga teman-teman yang mau, kalau untuk es krim kalau langsung beli di tempatnya harganya Rp8.000. Wow, murah Kakak sekali. bayangkan. Dengan harga, dengan kemasan, Ya. packaging yang sudah sangat bagus, dan Betul rasa sekali. tidak perlu diragukan. Betul Hasil sekali. dari coklat cuma Rp8.000 untuk Iya. Es Pembelian krimnya. langsung di Outlet cafe. kafenya Iya, langsung. betul. Oke, itu untuk es krim harganya hanya Rp8.000 teman-teman. Yang lainnya Kalau yang ini Rp35.000. Rp35.000. Coconut, ini juga dark coklat sama coconut coklat tuh Rp35.000. Terus untuk itu yang choco chipsnya yang ini 9.000. Terus yang Oke. besar, kalau ada yang packaging sebesar ini harganya 20.000. Sama isinya choco chip juga. Oke. Kalau untuk bubuknya sendiri harganya 30.000. Hmm. Terus untuk browniesnya 30.000. Dan itu semua beli langsung di outlet harganya seperti itu. Oke. Kalau misalnya mereka pemesanan lewat via online, apakah akan berbeda? Iya kakak. Oke. Itu Karena kita menghitung jasa kurir Jasa yang kurir. digunakan. Ya. Jadi misalnya mungkin harga es krimnya 8.000 saat kalau ada jasa kurir itu harganya 10.000. Karena kita pakai 2.000 untuk menutupi jasa kurir. Kayak Oke. gitu. Ini sangat menarik sekali karena ada beberapa produk ya dari bahan dasar coklat sudah disulap atau diproduksi dengan berbagai macam produk jadi yang memang bisa dinikmati oleh teman-teman yang sedang menonton channel YouTube kita ini. Nah, untuk bahan-bahan ini apakah bisa bukan diproduksi, dikirim keluar dari Jayapura atau tidak, Pak? Kalau yang ini sudah
yang ini bisa, kalau menurut saya bisa dikirim keluar karena untuk batas expire-nya 16 Juni sampai 2021. Jadi mungkin bisa karena Ya. kita harus memikirkan karena ini menggunakan bahan-bahan organik seperti tadi kita bilang tanpa benar. bahan kimia, pengawet apapun. Selama proses pembuatannya sampai jadi produk juga tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi kita sekarang lagi memikirkan bagaimana caranya agar produk-produk ini bisa tahan lama saat kita packaging atau saat kita kirim ke luar dari Papua gitu Kakak. Jadi untuk sementara kita masih fokus untuk promosi di Papua, bagaimana masyarakat juga mencintai mereka punya produk sendiri ini untuk setuju, digunakan. saya setuju. Iya begitu Kakak. Jadi cuma hanya untuk paketan ini yang bisa diproduksi. Tapi kalau bubuk sendiri? Kalau bubuk sendiri bisa Kakak. Bisa kan? Bisa juga. Kalau untuk bubuk bisa juga Kakak. Oke. Untuk bubuk ini juga bisa untuk kita kirim ke mungkin teman-teman yang ada di luar Papua, mereka juga betul. bisa. Oke. Ini kalau bubuk ini bisa dibuat untuk seperti hot chocolate atau itu bahan nanti dasar ada kue? racikannya sendiri Kakak. Untuk kayak hot coklat atau ice coklat itu ada formulanya sendiri. Terus kalau ini memang bisa seperti yang bubuk-bubuk kakao pada umumnya, ini bisa digunakan untuk kue-kue Kakak. Ini bisa langsung digunakan. Ya, bahan dasar untuk kue. Bahan dasar untuk kue. Oke, siap. Pat, ini kan kita untuk beralih ke pertanyaan yang lain nih Pat, karena produknya sudah sangat banyak. Pasti teman-teman sudah berdiri dari tahun 2010 atau 2018 kalau kakao kita hadir dari tahun 2010 Kakak. Dari 2010. Kita tahu sekarang tahun 2020 kita mengalami namanya masa Covid, pandemi. Betul, bagaimana dengan teman-teman yang ada di kakao kita? Apakah merasa juga bahwa ada dampak yang sangat besar untuk usaha teman-teman sendiri? Bagaimana? Sebenarnya kalau dampak semua yang bergelut di bidang usaha pasti kena dampaknya, termasuk kita juga pasti Kakak. Dan itu seperti kita mau launching kafe, pembukaan kafe. Sebenarnya kan kafenya memang belum ada launchingnya. Ini mau launching tiba-tiba Covid. Jadi akhirnya itu tertunda menunggu sampai Covid selesai. Ya memang kalau untuk penjualan ya pasti menurun Kakak, tidak seperti biasanya. Begitu. Tentunya saya berharap pandemi ini selesai, teman-teman punya usaha bisa berjalan dengan baik. Begitupun dengan teman-teman yang punya pengusaha-pengusaha muda lokal yang ada di Papua juga punya usaha bisa berjalan dengan baik. Iya benar. Pat, kita tahu tadi saya juga pernah mengikuti aksi dari Pat dan teman-teman dari kakao kita waktu itu menjalankan aksi namanya 1000 masker dan sabun cuci tangan. Masker dan sabun cuci tangan. Masker kain dan sabun. Kenapa sampai ingin buat kegiatan itu, aksi itu di masa pandemi ini? Kenapa? Yang pertama, kalau mau alasan yang jujur ya Kakak. Jujur dong. Nah, waktu itu karena Covid kan penjualan menurun tuh Kakak. Jadi bukan menjadikan antek tidak, tetapi kita menggunakan produk ini untuk membantu orang lain gitu Kakak. Jadi sudah membantu orang lain, sudah membantu petani di Genyem, kita bantu orang lain lagi pada masa pandemi ini untuk menyediakan masker kain dan sabun cuci tangan begitu. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya menggunakan es krim ini supaya penjualan juga bisa naik. Orang juga dari situ saya merasa bahwa kami merasa bahwa ada sedikit informasi baru tentang coklat ini untuk jadikan promosi pada saat pandemi. Kita menggunakan kesempatan itu Kakak. Jadi memang meskipun masa Covid, pandemi, tapi kita masih tetap aktif, produktif, buat hal untuk positif orang di sekitar kita. Iya, benar sekali. Khusus untuk para petani tentunya. Iya, betul. Karena memang kalau ini mereka tidak bisa memproduksi hasil dari entah biji kopinya sudah ada, tapi tidak tahu membuat untuk apa, karena memang tidak diproduksi oleh teman-teman yang di kakao kita juga seperti itu kan. Iya, betul Kakak. Pat, untuk saya ini penasaran karena tadi saya sudah jelaskan buat teman-teman yang nonton channel bahwa Pat adalah lulusan dari ilmu pemerintahan, juga politik pemerintahan, S2-nya. Kenapa sampai bisa tergabung-gabung ke kakao kita? Kenapa sih? Kenapa ya Kakak? Saya juga sedikit kayak bagaimana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau soal pemerintahan ya, belajar pemerintahan tuh pasti di dalamnya ada bahas tentang interaksi antara sesama kita, ada interaksi sosial lah pasti di dalamnya. Nah, saya tahu bahwa tidak hanya duduk di dalam ruangan kita bisa melakukan sistem pemerintahan atau menjalankan segala sesuatu yang berbau pemerintahan atau sosial atau yang lain-lainnya, tapi di luar daripada itu ternyata bisa Kakak. Dan saya menyadari itu saat saya berada di kakao kita, saat saya ada di bukan masalah dunia entrepreneurnya Kakak, tapi masalah di balik entrepreneurnya itu ada cerita panjang sekali kenapa sampai harus ada produk seperti ini. Begitu Kakak. Karena memang dari
awal tuh saya cita-cita bukan mau jadi, tapi saya cita-cita saya harus orang-orang di luar sana harus merasakan seperti apa yang saya rasakan, mendapat pendidikan. Benar. Terus jadi ya akhirnya saya merasa bahwa saya butuh sesuatu yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, tidak yang duduk di dalam ruangan atau bagaimanapun. Jadi sebenarnya itu yang buat saya tergerak untuk bergabung dengan Kakao Kita. Begitu Kakak, karena cerita panjang itu yang dari ini ada harapan banyak orang, bagaimana saya punya anak bisa sekolah, jadi menyediakan pasar buat para petani, itu sebenarnya Kakak. Dan bukan hanya itu saja, Kakao Kita mereka bukan hanya sekedar beli coklat Kakak, bukan hanya sekedar bukan coklat, hanya sekedar beli biji kakao, tapi mereka ada bukan seminar, tapi ada diskusi-diskusi kecil yang diberikan atau pelatihan-pelatihan diberikan oleh Kakao Kita itu sendiri. Seperti kita mengajarkan masyarakat bahwa mengajarkan petani bahwa uang tidak hanya digunakan dipakai sehari langsung habis, tapi bisa digunakan, bisa ditabung. Jadi Kakao Kita memberikan membantu mereka untuk menyediakan buku tabungan supaya mereka dari hasil apa yang mereka jual melalui biji kakao mereka bisa menabung Kakak. Nah dari situ kita memberikan sebuah edukasi baru kepada mereka bahwa tidak langsung uang dipakai habis gitu satu hari. Benar. Jadi ada masa depan tuh saya punya anak, ada masa depan buat saya kayak besok saya sakit, saya ada uang gitu karena saya menabung. Kayak gitu, itu edukasi atau segala sesuatu yang kadang orang lain tidak pikirkan kalau itu mereka butuh gitu. Iya kan, benar Kakak? Benar Jadi sekali. itu yang buat saya, oh iya betul. Sebenarnya ini yang saya cari selama ini, saya cita-cita tuh seperti ini. Maksudnya yang saya harapkan, yang saya bisa lakukan untuk orang lain, saya bisa berguna buat orang lain tuh dengan cara seperti ini. Tidak harus yang memang ya jalan orang beda-beda Kakak. Mereka punya passion beda-beda. Saya rasa punya passion mungkin di sini begitu Kakak. Jadi ya mungkin seperti itu. Saya tidak tahu itu mungkin itu anugerah Tuhan juga. Jadi itu sebenarnya complicated sekali, itu kayak harus memilih saya harus di sini kah atau di sini kah, tapi ya kita hidup bukan hanya kita sendiri, ada keluarga, banyak hal yang harus dipikirkan. Tapi kalau memang itu kehendak Tuhan ya kenapa tidak? Karena saya bukan kerja untuk saya pribadi sendiri, tapi ada orang lain juga gitu Kakak. Speechless. Thank you karena masih menjadi anak muda terus berperan sebagai perempuan Papua yang hebat, yang masih bisa memberikan inspirasi, karena tidak semua orang berpikiran sama seperti Pat. Kadang orang-orang yang mereka berpikir hanya untuk kesenangan pribadinya dia sendiri, bekerja untuk dia sendiri, bekerja untuk keluarganya dia, tapi Pat untuk memikirkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan saja untuk keluarga. Thank you sekali. Tapi memang ini ada juga salah satunya gabung di Kakao Kita. Namun saya juga pernah dengar bahwa ini adalah salah satu juga dari hasil pulang dari pertukaran pemuda antar negara. Betul? Iya betul Kak. Benar ya? Itu pemicunya. Oke, pemicunya adalah. Oke, cerita sedikit kenapa sampai Patricia bisa mengikuti PPAN atau pertukaran pemuda antar negara. Kemarin itu sempat terpilih untuk berangkat ke negara mana nih Pak? Oke, kemarin tuh sempat terpilih ke salah satu negara itu, kita punya negara tetangga, Malaysia. Jadi saya dapat kesempatan ke sana tahun 2019. Jadi waktu ke sana itu bagaimana Kakak? Mungkin bagi orang ya ke Malaysia saja mau. Tapi kamu ke Malaysia hanya sebagai traveler gitu, hanya kayak jalan-jalan. Tapi saya mewakili Indonesia saya mewakili provinsi saya mewakili Papua gitu. Jadi punya kebanggaan tersendiri gitu. Jadi saya pikirnya hanya mungkin dengan rasa, mungkin bagi orang lain keren ya, cuma mewakili negara apa segala macam. Tapi tidak hanya itu Kakak. Kita pergi bukan hanya mewakili negara, tapi kita dapat sesuatu Kakak yang saya rasa itu berguna sekali buat saya. Dan setiap tahun tuh tema-tema program itu beda-beda. Nah waktu itu kita punya yang ke Malaysia tuh temanya tuh cultural heritage sama cultural heritage and creative economy. Jadi memang pas sekali Kakak saya dapat. Iya, jadi mungkin iya itu pas sekali. Jadi waktu saya ke sana saya lihat bagaimana perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Malaysia, dan itu yang buat saya, wah kenapa di Papua tidak bisa Kak? Maksudnya saya merasa bahwa kenapa mereka bisa, kita tidak bisa gitu. Padahal manusia yang sama, ada apa yang berbeda begitu. Mereka juga melakukan hal yang sama. Nah akhirnya saya merasa itu yang memicu saya juga, untuk salah satu pemicu bahwa Kakao Kita tuh bisa sebenarnya gitu. Orang Papua bisa gitu, bukan hanya kita lihat wah negara ini punya bisa apa segala macam, tapi Papua juga bisa gitu Kakak. Hal yang menarik ketika kau belajar, karena kalau saya sebagai kau pasti akan bangga kamu mewakili Provinsi Papua,
menjadi salah satu bagian dari Indonesia dengan teman-teman dari daerah lain Iya, betul hingga sekali. sampai belajar hal di Malaysia. Hal apa yang kau dapat atau bisa dikatakan paling berkesan ketika kau belajar ketika ada di Malaysia, apa yang kau dapatkan di sana? Itu salah satunya kakak sebenarnya. Itu yang menurut saya yang saya dapat pelajaran yang paling berharga adalah saat mungkin dengan judul tema yang sama, terus dengan mungkin kondisinya saja yang berbeda. Jadi bagaimana proses mereka memarketingkan coklat, mereka juga kakak kalau untuk pemasaran coklat mereka juga luar biasa sekali. Mereka punya, iya betul kakak. Malaysia Boleh sharing termasuk sedikit? Malaysia tuh punya produksi, mereka memproduksi, mereka punya coklat juga sendiri kakak. Tapi kakak bayangkan Malaysia yang negaranya kita tahu seperti itu ya. Benar. Sedangkan Papua dengan kekayaan Iya, alamnya benar. dan lain-lainnya. Nah itu yang saya belajar. Kenapa Papua tidak bisa? Nah itu dari mereka punya sistem marketing. Kenapa sampai itu? Jadi itu saya petik pelajaran itu dan saya mau sekali bahwa coklat Papua melalui kakao kita Papua ini kita bisa pasarkan bukan hanya secara lokal tapi bisa go internasional juga. Bukan hanya melalui biji dari sana tapi dengan produk-produk ini juga. Begitu kakak. Kau harus bangga karena kayaknya kau mewakili teman-teman lain, anak muda lain dari Papua yang belajar banyak di sana. Iya betul sekali kakak. Terutama untuk bagaimana untuk soal marketing, Iya, entrepreneur, dan memang kau bagusnya karena kau membawa itu dan kau terapkan di Papua. Iya, betul sekali. Dan itu juga membantu orang-orang yang ada di sekitar kita nih Pak. Iya betul sekali kakak. Dan setelah itu proyeknya yang balik dari Papua dari Malaysia adalah salah satunya proyeknya adalah ini. Iya betul, salah satunya ini juga kakak. Jadi memang butuh kadang apakah itu menjadi diharuskan untuk mereka yang setiap yang ikut pertukaran pemuda balik memang harus ada proyek yang mereka harus jalankan atau memang itu tidak diharuskan? Bagaimana? Jadi sebenarnya itu kewajiban sih kakak. Kewajiban yang memang harus dilakukan kalau menurut saya. Karena kita pergi membawa nama negara sudah kasih kita nih. Ya benar. Sudah bawa kita bukan hanya Malaysia kakak, ada beberapa negara juga. Jadi kita pulang masa kita hanya duduk Iyalah, sudah kasih habis duit negara cuy, baru baliknya tidak buat apa-apa. Iya benar sekali. Jadi itu secara tidak langsung memberikan kewajiban yang maksudnya secara tidak langsung kan kakak. Benar. Jadi akhirnya ya mau tidak mau memang harus ada proyek yang kita lakukan yang berdampak untuk masyarakat sekitar gitu. Tapi saya merasa sebenarnya bukan kewajiban tapi kayak itu harus dilakukan. Memang harus karena tidak bisa tidak gitu. Iyalah, karena memang saya sudah mewakili Iya, betul. daerah saya Indonesia, memang harus ada sesuatu yang saya buat. Ya bisa katakan saya tidak makan gaji buta dengan apa yang saya sekali. sudah di. Tadi saya lupa mau tanya apa ya Tuhan, karena terlalu banyak pertanyaan Pat. Saya mau tanya apa ya tadi? Saya lupa. Terkait tentang apa? PPAN? PPN nih, kayaknya PPN deh. Oh ya, PPN. Untuk di tahunnya kalian, kan kamu ke Malaysia. Ada lagi, apakah ada teman dari lain yang berangkat ke luar negeri selain Pat dengan pertukaran pemuda di daerah negara lain? Ada, saya punya rekan dua. Satu dia mewakili Indonesia ke Korea. Terus yang satunya mewakili Indonesia ke Jepang. Wow, keren sekali. Ya memang masing-masing dengan program yang dan pasti balik dengan proyek yang berbeda-beda ya. Iya, dengan proyek yang berbeda-beda. Yang tadi saya katakan tema setiap tahun berbeda-beda dan mereka punya proyek yang harus mereka lakukan. Dan banyak sekali maaf Pak cerita sedikit. Banyak sekali saya punya alumni yang memang proyeknya itu bukan secara langsung tapi akhirnya menjadi jangka panjang dan tetap jadi berdampak sekali buat masyarakat. Jadi memang program ini memacu pemuda bahwa kita harus berdampak buat orang lain gitu. Bukan hanya kita serap ilmu saja tapi kita tidak bisa berbagi buat orang lain gitu. Itu yang kadang-kadang bikin saya jengkel sebenarnya. Maaf ya. Jengkel kan? Karena memang kayak begini, kita belajar banyak hal tapi betul. ilmu itu hanya kita simpan untuk diri kita sendiri. Betul. Tapi kita tidak bagikan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah itu memang itu juga jadi salah satu prinsip hidup saya juga sebenarnya sih. Betul. Jadi ketika apa yang saya dapat, kalau bisa saya bagikan untuk orang-orang sekitar kita. Iya betul kakak. Dan saya yakin Pat juga melakukan hal yang sama. Untuk terakhir sih Pat, karena kita dua sudah diskusi sangat banyak dan terima kasih sudah rasakan kopi coklat yang begitu enak. Closing statement yang Pat ingin sampaikan buat teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang sedang nonton YouTube channel kita, baik itu orang tua atau bukan. Sebelum kita lanjut, apakah memang sebelum kita tutup, mohon maaf teman-teman, sebelum kita tutup nih, apakah kalau kita ada bantuan dari pemerintah, government untuk teman-teman, ataukah memang ini adalah dana dari secara khusus untuk
usaha sendiri, modal sendiri untuk menjalankan usaha ini? Kalau kakao kita sendiri sejauh ini tidak ada bantuan, tidak ada intervensi dari pemerintah. Oh ya? Mereka bergerak karena ada salah satu profesor dari Jepang dengan Bapak Deki Rumaropen, beliau yang sekarang menjabat sebagai direktur di kakao kita nih, dia berpikir bahwa yang seperti tadi saya jelaskan kalau bagaimana caranya kita tetap melestarikan biji organik, kakao organik tersebut. Nah akhirnya dengan isu itu mereka berusaha supaya membangun kakao kita ini gitu kakak. Oke. Kayaknya kalian harus minta bantuan pemerintah deh, kayaknya karena usaha kalian ini sangat bagus karena entrepreneur sosial. Jadi memang untuk kegiatan bukan hanya untuk kepentingan sendiri, pemasukan untuk usaha, tetapi memang untuk bantu banyak hal yang terlibat dalam pembuatan kakao kita ini sendiri, Pat. Closing statement yang tadi saya katakan, apa yang Pat ingin sampaikan untuk teman-teman anak muda, karena kita tahu bahwa zaman ini semakin canggih dan banyak anak muda yang lain yang ya mereka rasa bahwa saya masih mau dengan saving plan, dengan saya punya kegiatan sendiri, ya orang tua saya masih bisa untuk mencukupi saya punya kehidupan, tapi lebih bagus kalau kita anak muda kita bisa produktif dari sekarang, kita memberikan dampak untuk orang-orang sekitar kita. Apa yang Pat ingin kasih tahu, dan juga untuk kakao kita sendiri coklat untuk mendukung para petani itu seperti apa? Nah kalau dari saya kayak kalau motivasi orang tuh banyak sekali yang bisa memotivasi orang. Bahkan secara pribadi tuh diri sendiri sebenarnya bisa kakak. Benar. Betul sekali kakak. Benar sekali. Nah kalau saya sebenarnya kita jangan pernah takut untuk mencoba segala sesuatu sih kakak. Karena mencoba segala sesuatu, saya mencobanya tuh bukan dari segi kepada diri saya sendiri, tapi dengan orang lain. Karena mungkin saya rasa kita kekurangannya kurang saling percaya kakak. Jadi untuk memulai sesuatu, untuk membangun sesuatu, atau saya rasa saya tidak mau. Mungkin saya masih kayak harusnya sendiri yang ditonjolkan, tidak mau membantu teman-teman lain untuk maju dengan misalnya apa yang kita punya, seperti yang tadi kakak jelaskan. Pada saat saya bisa, kenapa saya tidak bisa bantu orang lain juga untuk naik maju. Kita dukung, saling mendukung gitu. Jadi jangan pernah takut berproses, karena proses manusia itu beda-beda. Saya punya proses berbeda dengan teman-teman punya proses, dan mungkin saya punya proses seperti ini, teman-teman punya proses juga berbeda. Siapa tahu dengan teman-teman punya proses bisa membantu teman-teman punya orang-orang di sekitar teman-teman gitu kakak. Itu sih kakak. Kalau untuk kakao kita sendiri, teman-teman, kita ini nih sesuatu yang tidak perlu dong harus apa ya kakak, maksudnya memang banyak di toko yang sudah seperti ini. Aduh tidak. Maksudnya banyak yang produk seperti ini atau mungkin seperti ini, banyak, kan? Bener, dan banyak, seperti ini juga banyak sekali. Dan itu kita bukan mendukung, kita punya bapak-bapak dan mama petani yang ada di luar sana, tapi kita harus mendukung bapak-bapak dan mama petani yang ada di Genjem. Kita orang-orang sih, kenapa kita tidak membantu? Kita punya orang asli Papua sendiri, bukannya ini bukan diskriminasi ya, tapi saya rasa kita harus saling mendukung, toh kan? Mereka juga punya harapan, punya cita-cita untuk mereka punya kehidupan. Dan saya yakin teman-teman juga demikian. Jadi kenapa pesannya kita saling mendukung untuk produk lokal yang sudah ada, begitu. Itu saja sih kakak. Thank you, terima kasih Pak sudah berbagi banyak hal, dan tentunya kami berharap dari channel YouTube kita ini juga ada hal orang tahu tentang kakao kita, ada orang juga mau mendukung para petani yang saat ini sedang berjuang untuk bisa mensekolahkan anak mereka, yang mungkin mereka hasilnya berpikir besok saya mau makan apa, karena kan belum banyak orang yang tertarik untuk bisa membantu para petani yang saat ini ada di Papua. Dan tentunya teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube The Uplifting Papua. Semoga saya dan juga Pat bisa memberikan inspirasi buat kalian yang sedang nonton channel YouTube kita. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng untuk tahu setiap updatean video yang kami berikan untuk kalian semua. Akhir kata, sampai jumpa.